Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada rekan-rekan sekalian, terutama yang terhormat kepada Bapak Luki Radi Ranindiana, SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 2. Perkenalkan, nama saya Faijir Sadasari dengan NPM 243402211009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai permasalahan pada UMKM keripik pisang manis legit. Jadi usaha ini tuh menerima beberapa keluhan dari pelanggan terutama terkait produk yang gosong dan kemasan yang bocor. Saat ini usaha ini belum menerapkan sistem pengendalian kualitas atau quality control. Lalu, melalui presentasi ini saya akan menjawab 3 pertanyaan penting ya. Yang pertama, mengapa pengendalian kualitas penting bagi usaha skala kecil seperti manis legit? Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan, 1 alat kontrol kualitas yang sederhana dan bisa langsung diterapkan. Lalu yang ketiga, bagaimana Anda menyarankan pemilik UMKM melalui proses quality control agar tidak memberatkan operasional. Oke, next, materi yang pertama, alasan pengendalian kualitas penting bagi usaha skala kecil, seperti manis legit. Pengendalian kualitas merupakan proses penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan harapan pelanggan. Jadi pengendalian kualitas tetap sangat penting karena ada 3 alasan. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan yang pernah kecewa karena kualitas buruk, seperti keripik gosong atau kemasan bocor, cenderung tidak akan membeli lagi jika tidak ditangani reputasi usaha akan rusak dan omset menurun. Lalu yang kedua, mengurangi biaya produksi cacat. Produk cacat artinya bahan baku, tenaga kerja, dan waktu terbuang sia-sia. Misalnya satu batch keripik yang gosong tidak bisa dijual dan harus dibuang. Ini jelas merugikan usaha. Lalu yang ketiga, membangun reputasi jangka panjang. UMKM yang konsisten menjaga kualitas berpeluang lebih besar berkembang. Misalnya bisa masuk ke pasar modern, ikut pameran produk unggulan, bahkan membuka reseller. Lalu selanjutnya, materi yang ketiga, alat kontrol kualitas sederhana. Salah satu alat pengendalian kualitas yang bisa langsung diterapkan tanpa biaya mahal yaitu checklist produksi harian. Jadi apa itu checklist? Yaitu daftar poin penting yang harus diperiksa setiap kali proses produksi dilakukan. Contohnya seperti apakah keripik normal atau tidak terlalu gelap, lalu, apakah keripik terasa renyah dan tidak lembek, lalu apakah kemasan tertutup rapat dan tidak bocor, lalu yang terakhir itu apakah label dan tanggal produksi, eee, tercetak dengan jelas. Manfaat dari checklist ini mudah dibuat dan digunakan, bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak perlu ahli. Lalu membantu proses produksi jadi lebih konsisten. Oke, next, materi yang ketiga, langkah memulai quality control yang ringan. Untuk memulai quality control tidak harus langsung dengan alat mahal atau audit besar. Ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan UMKM seperti manis legit ini. Yang pertama ada fokus pada proses kritis terlebih dahulu. Misalnya suhu dan waktu penggorengan sangat menentukan apakah keripik akan gosong atau tidak. Maka fokus dulu di sini sebelum menata aspek lain. Lalu yang kedua, gunakan alat yang sudah dimiliki. Tidak perlu membeli sistem komputer mahal, cukup gunakan buku tulis, papan tulis, atau aplikasi gratis seperti Google Sheet untuk mencatat hasil pengecekan. Lalu yang ketiga, libatkan karyawan secara efektif. Minta bantuan karyawan untuk ikut serta dalam pengecekan checklist. Misalnya gantian melakukan pengecekan kemasan sebelum produk dikirim. Lalu yang terakhir, lakukan evaluasi ringkas secara berkala. Setiap minggu, pemilik usaha bisa mencatat keluhan pelanggan jika ada ya, lalu melihat bagaimana dari proses yang perlu diperbaiki. Ini bisa jadi acuan revisi checklist.
Oke, next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa masalah kualitas seperti produk gosong dan kemasan bocor bisa dicegah jika adanya sistem quality control, meskipun sederhana. Langkah nyata yang bisa dilakukan oleh Manis Legit yaitu yang pertama membuat checklist pengecekan harian, lalu yang kedua membiasakan pengecekan sebelum produk dikemas, lalu yang ketiga mendengarkan masukan pelanggan untuk perbaikan ke depan. Jadi dengan cara ini, usaha bisa tetap berjalan, kualitas meningkat, dan kepercayaan pelanggan terjaga. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.